Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat. Namun sebelum itu saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau menuntun kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini adalah tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ketika Yohanes mulai menulis Injilnya, sudah ada 3 versi kehidupan Yesus yang diakui sebagai kisah yang diilhami, yaitu yang terdapat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Karena alasan ini, Yohanes hanya mengulang sedikit materi yang sudah ada dalam Injil lainnya. 66% kisahnya bersifat unik. Cara ia menyajikan kisah Yesus juga unik. Bagi Yohanes, mujizat-mujizat sang guru adalah tanda-tanda. Tanda-tanda ini dipilih oleh Yohanes dengan suatu tujuan, agar setiap orang yang membacanya dapat percaya bahwa Yesus adalah juru selamat mereka dan karenanya memperoleh hidup kekal. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Kita akan belajar pada pelajaran kita saat ini, yaitu mujizat pernikahan di Kana dalam Yohanes pasal 2, di mana di sana ada tanda yang menandai awal dari jalan misinya. Kemudian mujizat anak pegawai istana Yohanes 4, tanda bagi mereka yang tidak beriman. Dan kemudian bagian yang ketiga ada mujizat kolam Bethesda dalam Yohanes pasal 5, sinyal bagi mereka yang putus asa, tanda bagi mereka yang tidak ingin mengerti, dan tanda yang didukung oleh para saksi. Mari kita pelajari pelajaran kita. Keajaiban pernikahan di Kana dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tanda yang menandai awal jalan dari pelayanan Yesus. Dalam Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kehabisan anggur saat pesta pernikahan tentu merupakan hal memalukan bagi kedua mempelai. Namun, berkat campur tangan Yesus, mereka mempersembahkan anggur yang baik sebagai puncak pesta mereka dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dalam menggambarkan mujizat ini, Yohanes mengarahkan pikiran kita dari air sebagai simbol pemurnian dalam Yohanes pasal 2 ayat 6 kepada anggur baru sebagai simbol penebusan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Dan mujizat ini juga merupakan tanda yang menghubungkan Yesus dengan Musa, dan dengan demikian mengidentifikasi dia dengan Nabi atau Mesias yang diumumkan oleh Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Musa mengubah air sungai Nil menjadi darah, dan Yesus mengubah air yang dimurnikan menjadi anggur, simbol darahnya sendiri. Bagian yang kedua, keajaiban untuk anak pegawai istana dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Tanda bagi orang-orang yang tidak beriman dalam Yohanes 4 ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Pegawai kerajaan yang tinggal di Kapernaum merasa sedih
karena putranya sakit. Memutuskan pergi ke Kana untuk meminta Yesus datang menyembuhkan putranya dalam Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 47. Jawaban Yesus menunjukkan bahwa ia sangat menyadari pikiran perwira itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 48. Petugas itu harus memutuskan apakah akan percaya kepada Yesus atau tidak sebelum mujizat itu dapat dilakukan. Meskipun narasinya tidak mengatakan demikian, kita dapat membayangkan air mata pegawai itu saat ia memperjuangkan kehidupan putranya yang sekarang bergantung pada imannya sendiri dalam Yohanes pasal 4 ayat 49. Atas perkataan Yesus dan tanda bukti mujizat apapun, ia percaya dalam Yohanes 4 ayat 50. Keyakinannya yang besar membuat ia melakukan perjalanan itu dan bermalam di jalan. Ketika mereka mengabarkan kepadanya bahwa putranya telah disembuhkan, ia hanya ingin memastikan bahwa putranya memang telah disembuhkan pada saat Yesus mengucapkan perkataannya. Yohanes 4 ayat 51 sampai 53. Kita lihat di sini seorang perwira yang mungkin pada saat itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Tetapi ketika anaknya sakit, memerlukan kesembuhan, dia datang kepada Yesus. Dan ketika dia percaya, kesembuhan diperoleh oleh anaknya. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, terkadang kita perlu untuk benar-benar percaya kepada Yesus agar kehidupan kita boleh dapat disembuhkan. Kehidupan kerohanian kita boleh dapat disembuhkan. Kemudian bagian yang ketiga, keajaiban di kolam Bethesda dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 47. Tanda bagi yang putus asa dalam Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" 38 tahun adalah waktu yang lama untuk sakit. Di antara banyaknya orang sakit yang berkumpul di kolam Bethesda, Yesus memilih orang yang paling putus asa dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Orang sakit itu dikenali dalam pertanyaan penuh kasih dari Yesus sebagai seorang yang ingin menolongnya dalam Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 7. Namun Yesus tidak menolongnya melakukan ritual tahayul. Ia hanya memerintahkannya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes pasal 5 ayat 8. Atas perintah itu, orang sakit itu pun menanggapi. Ia berdiri dan anggota tubuhnya yang lumpuh selama 38 tahun kembali kuat. Kemudian Yesus mengidentifikasi penyakitnya sebagai akibat dari dosa-dosanya. Yohanes 5 ayat 14. Penyakit bisa jadi merupakan akibat langsung dari dosa-dosa kita atau mungkin juga bukan. Namun terlepas dari asal-usulnya, Allah memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit kita. Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Kita lihat di sini bagaimana Yesus mau menolong orang-orang yang dilihat putus asa. Tapi dalam peristiwa ini banyak orang yang rindu untuk saling mendahului ketika air di kolam itu bergoncang, karena mereka percaya bahwa mereka akan memiliki kesembuhan. Tetapi cara yang dilakukan Yesus tidak seperti itu. Dia tidak melakukan ritual-ritual seperti kepercayaan orang pada saat itu. Dia hanya menyuruh orang ini untuk bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang ini sekali lagi dengan iman dia berdiri. Kalau mungkin dia tidak beriman, dia akan mengatakan, "Siapa orang ini menyuruh saya untuk berdiri?" Inilah yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Ketika percaya dengan sungguh pada Yesus, mujizat terjadi.
Kemudian tanda bagi yang tak ingin mengerti. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Wajar saja setelah sembuh, orang sakit itu akan pulang sambil membawa barang-barangnya. Namun, ia melanggar Sabat dalam Yohanes 5 ayat 10. Menghadapi tuduhan ini, orang itu membela diri dengan mengatakan bahwa penyembuhnya yang memerintahkannya, dan masalah itu pun selesai dalam Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Karena mengira mereka ingin memuji penyembuh mereka, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah menyembuhkannya, ia berlari untuk memberitahukan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Namun tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap tanda-tanda yang Yesus berikan. Yesus tahu bahwa ia akan menimbulkan prasangka ketika ia memerintahkan orang lumpuh untuk mengangkat tempat tidurnya pada hari Sabat. Tujuannya adalah untuk membuat para penentangnya berpikir tentang apa yang lebih penting, tradisinya atau penyembuhan seseorang. Mengapa mereka tidak mau memahami hal ini? Inilah yang Yesus mau ajarkan, bahwa banyak sekali orang-orang pada saat itu lebih mementingkan tradisi-tradisi mereka dibandingkan menyembuhkan seseorang. Mereka mementingkan tradisi mereka yang hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Inilah yang Yesus mau ajarkan kepada mereka pada saat itu. Tanda yang didukung oleh para saksi dalam Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika dituduh melanggar Sabat, Yesus menjawab, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes 5 ayat 17. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai penegasan keilahiannya dalam Yohanes 5 ayat 18. Yesus sekarang membela dirinya dalam 3 langkah. Yang pertama, hubungannya dengan Bapa dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 30, dan hal ini memberinya kuasa untuk menghakimi dan membangkitkan orang mati. Kedua, saksi yang menguatkan klaimnya. Ketiga, yaitu Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 5 ayat 31 sampai 35, dan mujizat-mujizat yang dilakukannya Yohanes 5 ayat 36, kemudian Bapa. Inilah saksi yang menguatkan klaim dari Yesus. Kemudian kitab suci dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 merupakan juga saksi yang menguatkan klaim dari Yesus. Dan yang ketiga, kekerasan hati para penuduhnya dalam Yohanes 5 ayat 40 sampai 47. Musa sendiri yang mereka akui percaya akan menghukum mereka karena mereka tidak percaya kepada Dia yang Musa bicarakan. Sebagai kutipan yang terakhir, dalam Injil karakter Kristus digambarkan saat ia turun selangkah demi selangkah dari tahtanya, keilahiannya terselubung dalam kemanusiaan. Tetapi dalam mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya, penderitaannya adalah harta hikmat yang tak habis-habisnya yang dicatat bagi kita melalui ilham dalam firman Tuhan. Waktu tidak akan cukup untuk menghabiskan keajaiban keselamatan, tetapi sepanjang zaman Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian jiwa yang ditebus. Perkembangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus akan terus terungkap. Dan sekarang harus ada ketergantungan yang sempurna pada jasa dan kasih karunia-Nya. Harus ada ketidakpercayaan pada diri sendiri dan iman yang hidup kepadanya atau kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini boleh dapat menguatkan kita bahwa dengan iman, percaya dengan sungguh kepada Yesus, segala sesuatu Tuhan akan berikan asalkan kita benar-benar percaya. Terlepas daripada itu, pemberian yang Dia berikan adalah keselamatan, di mana inilah yang kita
nantikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya ini dapat menolong kami semua untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan, lebih percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, jaga dan lindungi mereka. Inilah doa kami, sempurnakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.